Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, kami dari kelompok 7. Di sini kami ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Kelompok kami terdiri dari 6 anggota. Yang pertama, Ceni Amaigse Lupita dengan NPM S1D021061. Yang kedua, Asri Wayuni dengan NPM S1D021017. Ketiga, Nina Andriana dengan NPM S1D021022. Yang keempat, Destin Damayanti dengan NPM S1D021047. Saya sendiri Edo Putra Pratama dengan NPM S1D021061. Dan yang terakhir, Muhammad Arif Dwi Putra S1D021071. Di sini kami mengambil berita tentang kebocoran data Kemensos, yang dimana pokok pembahasan kami yang pertama pengertian, yang kedua kronologi, yang ketiga keuntungan hacker, yang keempat dampak atau kerugian, yang kelima langkah mengatasi. Selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Pertama, pengertian. Kementerian Sosial merupakan kementerian yang bergerak dalam bidang sosial dan pengabdian kepada masyarakat. Juga mewadahi segala bentuk kegiatan sosial yang berhubungan dengan masyarakat luas sebagai salah satu perwujudan dari Tridharma perguruan tinggi, yaitu pengabdian kepada masyarakat. Salah satu bentuk dari kegiatan sosial ini yaitu bansos atau bantuan sosial. Selanjutnya yaitu hacker. Hacker merupakan seseorang yang mahir menggunakan komputer, jaringan, atau kemampuan tertentu untuk mengatasi masalah teknis yang berhubungan dengan komputer, aplikasi, atau bahasa pemrograman. Kedua, kronologi. Kronologi kebocoran data ini terjadi karena adanya seorang hacker yang menjual database milik Kementerian Sosial di laman websitenya yaitu Twitter. Terdapat berkas berisikan 85 GB dari total yaitu 102.533.211 data yang dijual. Di mana di dalam unggahan tersebut terdapat keterangan dalam yaitu nama lengkap, jenis kelamin, nomor KK, dan usia. Nah, data tersebut berasal dari kumpulan proses verifikasi masyarakat yang dikumpulkan ke Kementerian Sosial. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Ketiga, keuntungan hacker. 3 keuntungan hacker. Yang pertama, hacker dapat membuat identitas palsu dan menjual kepada pihak yang ketiga. 2. Hacker dapat memeras pihak yang terdampak. Yang ketiga, hacker dapat melakukan serangan lanjutan ke sistem lainnya. Keempat, dampak. Dampak kebocoran data yang pertama bagi Kemensos. Kebocoran data ini dapat menurunkan reputasi dari Kemensos. Yang kedua, Kemensos dapat terkena tuntutan hukum oleh individu terdampak. Yang ketiga, efektivitas program bantuan sosial turun dikarenakan kurangnya kepercayaan kembali oleh individu. Yang keempat, Kemensos harus mengeluarkan biaya tambahan untuk memperbaiki sistem. Dan yang kelima, mengganggu operasional sehari-hari dari Kemensos. Selain itu, dampak bagi individu yang datanya bocor, yang pertama dapat terjadi penyalahgunaan identitas atau pemalsuan identitas. Kemudian yang kedua yaitu pencurian keuangan karena menggunakan identitas-identitas yang bocor. Kemudian yang ketiga serangan cyber, dan yang terakhir yaitu penyalahgunaan privasi. Kelima, langkah yang dilakukan pemerintah. Langkah mengatasi kebocoran data. Yang pertama itu melakukan perbaikan sistem keamanannya. Kemudian yang kedua, kepala negara atau pemerintah telah menginstruksikan jajarannya untuk segera berkoordinasi dan menelaah lebih lanjut terkait dengan kebocoran data. Kemudian pihak Menkominfo membuat tim khusus yang beranggotakan Badan Siber dan Sandi Negara atau BSSN, Kementerian Komunikasi dan Informatika atau Kominfo, Kepolisian Negara Republik Indonesia, hingga Badan Intelijen Negara atau BIN. Sekian dari presentasi kami. Kalau kami ada salah, kami mohon maaf. Pada Allah kami mohon ampun. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.